Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati, bahkan jaga ucapan dan perbuatan. Ya, yang dijaga semuanya kalau bisa. Karena zamannya makin kayak begini gitu ya, makin edun. Kita nggak bisa yang namanya ngarepin orang lain untuk menjaga diri kita gitu kan, atau nyalain orang lain kalau misalkan terjadi apa-apa amit-amit gitu ya. Karena kadang kala orang lain juga susah menjaga dirinya dia sendiri ya. Nah ini dia, diri kita, tanggung jawab kita sendiri, right? Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai ya yang diam-diam sangat berhasrat dan bergairah ingin menyentuh kamu. Siapa sih dia ya teman-teman ya? General reading umum buat siapa saja, terutama buat teman-teman yang mau mendengarkan dengan rendah hati ya, vibes yang positif ya kayak gitu teman-teman ya. Dan timeless reading, jadi kapanpun kalian mau dengerin boleh, anytime kalian mau dengerin boleh. Oke teman-teman, sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. You don't need to pick a card, gak perlu pick story juga ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu 1 dari 3, 2 dari 3, bahkan 3-3-nya ini adalah semuanya ceritanya kamu, right teman-teman? Kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright, kita baca di story yang pertama ya teman-teman ya, di cerita yang pertama. Oke, buat teman-teman Aries nih ya, kita ke teman-teman Aries. Terluka dan menangis, tapi ku terima. Oke. Kalian ya. Kalian itu udah kenal lama apa belum sih ya? Kita coba lihat di sini ada Cancer ya, ada cerita-cerita Moon ya. Kalian udah kenal lama ya, udah kenal lama banget. Lalu ciri-cirinya orang ini nih seperti apa? Ciri-cirinya dia tuh orangnya misterius banget gitu, bahkan cenderung ketutup ya, tertutup. Ada aja banyak hal yang dia tutupin dalam hidupnya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi orang yang banyak sekali memendam rahasia dalam hidupnya dia ya, misterius. Jadi orang ngelihatnya tuh kayak di depannya gitu, padahal di dalamnya dia tuh nggak kayak begitu gitu. Banyak sekali hal-hal yang dia pendem, banyak sekali hal-hal yang dia simpan, banyak sekali hal-hal yang dia rahasiakan dalam hidupnya dia. Hidupnya dia nggak gampang ya, banyak sekali mengalami jatuh bangun dalam hidup. Jadi nggak lurus-lurus, nggak mulus-mulus aja ya, tapi banyak sekali jatuh bangun. Gairah seksualnya cukup besar teman-teman ya, jadi no wonder ya kalau misalkan ceritanya kayak begini ya. Tapi ya dia pernah sekali mengalami satu perubahan yang keras dan drastis banget dalam hidupnya dia. Ada banyak sekali rahasia-rahasia yang terbongkar ya di hidupnya dia, yang menyebabkan perubahan ini sangat luar biasa banget ya, seperti ini. Lalu alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu tuh apa sih ya? Oke. Ini cerita-cerita pernah terpikat secara seksual sama kamu, dan nyalain kamu karena mungkin kamu terlalu terbuka gitu kan ya, terlalu dalam berpakaian juga seperti itu gitu kan ya, dan suka bicara juga, nanggepin lah hal-hal yang kayak begitu gitu. Jadi dia nyalahin kamu gitu ya, seperti ini. Pernah nyalain kamu. Cuman kalau misalkan dilihat di sini ya, it was gitu, itu pernah. Sekarang sepertinya enggak gitu teman-teman. Tapi kita lihat ya, kita bakalan lihat alasannya itu apakah itu aja gitu ya, dan apakah itu aja gitu, atau dia sebenarnya punya ini yang lain ya. Oke, pernah seperti itu gitu kan, karena pernah deket secara jarak sama kamu. Tetapi ya ini ada potensi dia belajar banyak hal ya. Bisa jadi dia akhirnya keluar kota gitu kan, atau terpisah jarak sama kamu ya, keluar kota bisa, keluar negeri bisa gitu, sehingga ya pikirannya dia nggak kesana gitu ya. Dan pernah seperti itu ketika kalian dekat, berada di satu tempat bersama, berada di satu kota bersama gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan lihat di sini ya, kalau kartu Ground ya, karena posisinya dia secara ini jauh ya teman-teman ya, akhirnya
apa ya, jadi gantung gitu ya, jadi gantung ya, seperti itu. Dan coba kita lihat bagaimana sebaiknya kamu menyikapinya ya, bagaimana sebaiknya kamu menyikapinya. Tegas ya, belajar untuk lebih tegas. Jadi kalau misalkan itu adalah hubungan yang serius dan real gitu kan ya, ya hayu gitu. Kalau misalkan dia mau berkomitmen gitu ya, tapi kalau misalkan ini adalah ikatan yang gak jelas ya jangan gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu adalah hal yang merugikan gitu ya, hal yang merugikan secara walaupun ini zamannya sangat luar biasa, tetapi ada banyak orang yang di luar sana masih bisa menjaga dirinya dengan sangat baik. Semoga kamu ya, semoga kamu di readingan ini juga bisa menjaga diri kamu dengan baik ya. Oke, jadi kalau misalkan dilihat bagaimana sebaiknya kamu menyikapinya gitu kan ya, ya hindari yang namanya hubungan dengan ikatan yang gak jelas. Itu berani move on ya, karena kamu tahu bahwa itu tuh sesuatu hal yang gak benar gitu ya, dan berani untuk serius dan real ya, seperti itu teman-teman ya. Jangan maksa lah, jangan memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak bisa dipaksakan ya, cerita seperti ini. Oke ya, ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua buat kamu. Cerita yang kedua buat kamu ya, buat teman-teman Aries, kalian udah kenal lama belum? Udah ya, kalian udah kenal lama ya. Dan ciri-cirinya dia kayak apa ya, ciri-cirinya dia seperti apa? Orangnya egois banget, maunya yang namanya diperhatiin gitu ya, maunya dijadiin prioritas gitu, nggak mau yang namanya kamu mungkin meleng merhatiin orang lain gitu, nggak mau ya. Dia suka banget yang namanya dijadikan pusat perhatian, diperhatiin gitu ya. Egois sih, orangnya egonya tinggi banget gitu. Maskulin ya, orangnya cukup maskulin itu kayak gimana sih? Kemarin ada yang nanya gitu kan ya, coba kalian googling maskulin itu apa, ntar kalau dijelasin di sini ya panjang ya. Oke, seperti itu. Jadi kalaupun dia cewek pun ya ada sisi maskulinnya dia ya, seperti itu. Dan ini cukup hangat sebenarnya, sosok yang cukup hangat, tapi memang ya dia benar-benar menarik atau menyedot energi sangat banyak, karena memang typically orangnya egois banget, kepinginnya diperhatiin tapi nggak mau merhatiin ya, kayak gitu. Cuman memang dia sosok yang mengambil tanggung jawab ya, apalagi kalau misalkan dia udah bilang gitu ya tentang kerjaan gitu, dia bakalan selesaiin gitu ya. Usianya bisa sama ataupun lebih tua dari kamu ya, tapi ini gampang banget terbawa emosi ya, dan suka maksa gitu ya, suka maksa suka maksa. Oke, selanjutnya kita lihat nih ciri-cirinya dia. Nah, ini sekarang alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu itu apa sih? Kita lihat di sini. Kalau dilihat di sini sebenarnya ini karena apa ya? Dia tuh nggak suka bertele-tele jadi orang, jadi nggak suka basa-basi, jadi straight to the point gitu ya, seperti itu. Cuman memang nih orang yang susah mengendalikan emosi ya, jadi karena emosinya gitu ya, seperti itu. Dan ya kayak gitulah ya, karena memang dia straight to the point ya, orangnya ya kayak begitu gitu. Jadi memang itu yang dia cari gitu loh teman-teman ya, straight to the point, gak pakai basa-basi. Kadang kan ada yang bener-bener Casanova banget itu kan, yang bener-bener ngedeketinnya tuh yang halus gitu kan, padahal bener-bener menghancurkan gitu sama tapi ini enggak, ini typically orang yang memang straight to the point gitu ya, seperti itu. Alasannya apa sih ya? Sebenarnya dia tuh kepingin yang namanya komitmen juga gitu ya. Itu aja nggak sih yang dia pikirin ya, tentang gairah seksual dan sebagainya? Nggak juga teman-teman ya. Sebenarnya dia itu adalah typically orang yang mau komitmen sama kamu. Cuman memang ini mungkin love language ya, dia physical love touch gitu kan. Jadi pikirannya ke sana gitu ya. Kalau di ibaratnya secara physical touch itu dia benar-benar merasa diperhatikan gitu. Cuman kan kalau misalkan itu belum sesuatu hal yang ibaratnya sah, halal gitu kan ya, beberapa teman-teman juga akan memikirkan hal itu. Beberapa ya, mungkin yang beberapa yang sudah punya gaya hidup yang berbeda mungkin ya oke lah ya, seperti itu. Cuman ada masih banyak saya percaya banget teman-teman yang di sini juga masih banyak sekali orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik ya, seperti itu. Tapi memang dia ini orang yang mau komitmen sama kamu. Kalau kamu serius ya dia bakalan juga serius gitu loh ya. Kalau kamu tulus, dia juga bakalan bisa jadi tulus gitu. Kalau kamu perhatiin dia banget ya, walaupun dia
Typically orang yang benar-benar maunya diperhatiin ya. Tapi kalau kamu ngasih perhatian ke dia, dia juga bakalan serius gitu loh sama kamu, seperti itu. Dan bagaimana cara menyikapinya ya? Gimana sih cara menyikapinya? Hindari yang namanya hubungan-hubungan yang berbahaya. Kalau ya kamu rasa ini adalah hubungan yang berbahagia berbahagia sih mah ayo aja gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ini adalah hubungan yang berbahaya, ya jangan teman-teman, ya janganlah ya. Apalagi kalau misalkan ini kamu tahu hubungan yang nggak mungkin gitu kan ya. Lebih terbuka, nggak perlu yang namanya berasia-rahasia gitu kan ya. Kalau ini baik, intinya adalah kalau ini baik dan kalian sama-sama single gitu kan, sama-sama suka, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan salah satu dari kalian ternyata ya udah punya pasangan, ya jangan jangan gitu ya, nggak enak loh ya. Nggak enak kenapa gitu kan, nggak enak kalau misalkan kita melakukan satu perbuatan yang kalian tahu bahwa itu tuh nggak baik. Walaupun mungkin kamu punya masalah sama pasangan kamu ataupun apa ya, jangan menambah masalah di antara masalah yang udah ada gitu ya. Itu namanya kamu lari dan menambah masalah gitu. Alright ya teman-teman ya. Ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga nih, di cerita yang ketiga ini kalian udah lama kenalnya apa belum sih? Ya kita lihat ini ada Saturnus di sini. Saturnus nih lama sih, kalian udah lama ya. Bahkan kalau misalkan dilihat di sini dia tuh berusaha banget ya buat mendekat gitu kan, mencari tahu tentang kamu ya, kepo tentang kamu tuh berusaha banget. Dia sangat berusaha banget ya. Ciri-cirinya dia ya, ini orangnya yang benar-benar terjebak di ilusi di pikirannya dia sendiri, seringkali seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia intuisinya bagus, cuman agak-agak sedikit halu teman-teman ya. Banyak sih halunya gitu ya. Sebenarnya bagus nih kalau misalkan dia bisa yang namanya membedakan yang namanya halusinasi, ilusi dan sebagainya dengan kenyataan yang ada gitu kan ya. Akan jauh lebih bagus. Cuman dia seringkali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu, dan dia suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis gitu. Nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu pendek sih orangnya teman-teman, dan nyentrik, orangnya cukup eksentrik ya, seperti itu. Orang yang sebenarnya rela berkorban buat orang yang dia sayang. Cuman kalau misalkan terlalu terlalu miring banget gitu kan ya, terlalu gesreh banget itu kan juga nggak ini ya. Juga deg-degan juga kalau misalkan kita dideketin sama orang kayak begitu, ya nggak sih ya. Ya seperti itu. Nah ini ciri-cirinya dia ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan lihat alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu apa sih ya. Karena tertarik, karena kamu menarik gitu kan, karena kamu sensual buat dia gitu, dan asik aja gitu loh kayaknya kalau misalkan sama kamu tuh kayak nyenengin gitu ya, seperti itu. Jadi ya saat nih ya, apakah itu aja atau dia tuh juga tulus sama kamu? Ada emotion di sini ya, ada Mars Aries ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, ini karena emosi ya, bisa jadi emosi yang sesaat. Walaupun ini ceritanya itu ya udah lama ya teman-teman ya, tapi memang sih ya dia seringkali berhalu-halu sama dirinya dia sendiri gitu ya, dan sama kamu gitu. Kalau misalkan ditanya ini emosi sih ya, emosinya dia kepingin lah ya barengan sama kamu ya, kayak gitu-gitu sih. Pada akhirnya malah jadi rada-rada halu gitu ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan ya? Bertindak. Kalau misalkan itu membahayakan ya bertindaklah gitu. Tapi kalau misalkan as long as itu tidak berbahaya dan dia tidak melakukan apa-apa, ya udah ya tanggepin dengan bijaksana. Tapi kalau memang itu sudah menjadikan kamu itu ibaratnya satu hal yang merugikan ya, kamu perlu untuk melakukan satu tindakan ya. Ini adalah tentang bertindak sih teman-teman ya. Bertindak dengan langkah yang bijaksana, bukan dengan emosi ya, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah cerita kamu di cerita pertama, kedua dan ketiga ya, buat teman-teman Aries ya, buat teman-teman Aries. Alright, bacaannya agak berat ya. Baik-baik ya love ya. Jaga hati kamu, jaga diri kamu dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dan jagalah ya apa yang kita kenakan, apa yang kita ucapkan, itu penting banget
Kita nggak bisa yang namanya meminta orang lain buat ngertiin kita, kondisi kita dan sebagainya, tapi kita sendiri yang harus jaga diri kita dengan baik. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, dan dengan pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, di readingan general buat per zodiak. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.